Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, kami akan menghadirkan video yang istimewa dan menarik, yang di dalamnya terdapat teka-teki Al-Quran yang sebaiknya seorang muslim mengetahuinya. Kita dapat memperkuat keislaman dan pengetahuan kita terhadap Al-Quran dengan cara menjawab pertanyaan tersebut. Kami akan memberikan 10 detik dari setiap pertanyaan, agar kalian dapat memikirkan jawabannya, dan kami akan meminta kepada para penonton untuk jujur dan memberikan komentar tentang beberapa jawaban yang bisa dijawab dari teka-teki Al-Quran sebelum muncul jawaban dari pertanyaannya. Pertanyaan pertama, surat apakah yang tidak ditemukan basmalah pada awal surat? Yaitu kita memulainya tanpa menggunakan basmalah. Jawabannya, surat yang tidak dimulai dengan basmalah adalah surat At-Taubah, yang mana seorang pembaca Al-Quran akan langsung berpindah dari ta'awud ke awal surah At-Taubah. Seperti contoh, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Yang artinya, inilah pernyataan pemutusan hubungan dari Allah dan Rasul-Nya Nabi Muhammad kepada orang-orang musyrik yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka untuk tidak saling berperang. Berbeda dengan surat lainnya, surat At-Taubah tidak dimulai dengan membaca bismillah sehingga membuat para ulama dan ahli tafsir kebingungan. Dikatakan bahwa sebab tersebut adalah apa yang diriwayatkan oleh Ali radhiyallahu anhu karena beliau ditanya tentang hal itu. Beliau berkata, karena surat itu turun dengan pedang dan pada pedang tidak ada ketenangan atau rasa aman. Sementara bacaan basmalah terdapat ketenangan. Kedua, surat apakah yang di dalamnya disebutkan basmalah 2 kali? Jawabannya adalah surat An-Naml. Basmalah pertama pada saat awal surat, adapun basmalah kedua pada firman Allah Ta'ala yang berbunyi, Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat itu berasal dari Sulaiman yang isinya atau berbunyi dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di mana ketika itu burung hudhud membawa surat dari Nabi Sulaiman alaihissalam untuk Ratu Balkis. Ketiga, siapakah wanita yang namanya disebutkan di dalam Al-Quran secara jelas? Jawabannya adalah Maryam, dan tidak disebutkan wanita di dalam Al-Quran selain dirinya secara mutlak. Allah Ta'ala berfirman, وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا. Ceritakanlah wahai Muhammad kisah tentang Maryam di dalam Quran, yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur Baitul Maqdis. Surat Maryam ayat 16. Keempat, siapakah sahabat Nabi yang namanya disebutkan secara jelas di dalam Al-Quran? Jawabannya, satu-satunya sahabat Rasulullah SAW yang disebutkan secara jelas di Al-Quran adalah Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma qada Zaidun minha watara زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا." Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, maksudnya adalah menceraikannya, kami nikahkan engkau dengan dia, yaitu Zainab, agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk menikahi istri-istri anak-anak angkat mereka apabila mereka telah menyelesaikan keperluan terhadap istri-istrinya. Surah Al-Ahzab ayat 37. Kelima, berapakah jumlah ayat sajadah di dalam Al-Quran? Jawabannya adalah 15 tempat ayat sajadah. Keenam, kalimat apakah yang berada di tengah-tengah Al-Quran? Jawabannya adalah kalimat wal yatalataf pada surat Al-Kahfi. Pertanyaan ketujuh, apakah ayat yang paling panjang di Al-Quran dan pada surat apakah ayat tersebut? Jawabannya adalah ayat Mudayanah atau ayat tentang hutang. Disebutkan di surah Al-Baqarah ayat 282, yang mana ayat tersebut menutup satu halaman dari mushaf Al-Quran. Kedelapan, surat apakah yang tidak ada huruf mim di dalamnya? Jawabannya adalah surat Al-Kautsar, tidak ada huruf mim di dalamnya secara mutlak. 9. Ayat apakah yang di dalamnya terkumpul semua huruf bahasa Arab? Jawabannya adalah pada surat Al-Imran ayat 154 dan surat Al-Fatah ayat 2. Ke-10. Siapakah nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran yang bapaknya merupakan nabi dan kakek dari bapaknya pun seorang nabi? Jawabannya adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Bapaknya adalah Nabi Yakub alaihissalam, kakeknya bernama Ishaq alaihissalam, dan kakek dari bapaknya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kita. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.